Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, selalu bersuka cita, tetap bersemangat, dan senantiasa dilimpahi dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Di sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong dan menyertai kami. Oleh karena kuasa dan kekuatan-Mu, kami mampu melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Esra pasal 4 ayat 4-5. Tertulis demikian. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan perancangan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dunia hendak menarikmu jatuh 100 kali, Tuhan akan mengangkatmu naik 1000 kali. Orang-orang di sekitar kita akan ada yang berusaha menjatuhkan kita, namun tangan Tuhan akan menarik kita ke atas. Kembali kita perhatikan Esra 4 ayat 4-5. Di situ tertulis, maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Ketika orang-orang Israel buangan telah kembali ke Yerusalem dan hendak membangun tembok kota itu dan bait sucinya yang telah hancur, ada begitu banyak siasat dan tantangan yang muncul menghadang upaya mereka. Penduduk yang ada di sana mulai merancang strategi penggagalan. Awalnya mereka berpura-pura menawarkan bantuan untuk bersama-sama membangun. Kemudian ketika tawaran mereka ditolak, mereka mengadakan persepakatan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap misi pembangunan kembali kota Yerusalem dan bait suci di dalamnya. Upaya mereka sampai melibatkan Raja Artasasta, raja negeri Persia yang berkuasa, yang telah menggantikan Raja Kores. Mereka mengirimkan surat kepada raja yang berisi tuduhan dan fitnah terhadap orang-orang yang hendak membangun kembali kota dan bait suci itu. Apa yang dihadapi oleh orang-orang Yehuda yang begitu kecil jumlahnya pada saat itu bukanlah main-main. Kekuasaan tertinggi di dunia pada waktu itu menjadi salah satu yang berusaha mencegah terlaksananya misi dan rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Pekerjaan restorasi itu pun sempat terhenti, tapi kuasa Tuhan bekerja dengan menggerakkan hati Raja Darius, pengganti Raja Artasasta, untuk memberikan izin agar pembangunan itu dilanjutkan hingga selesai. Kita renungkan di sini saudara, betapa banyaknya upaya orang untuk menggagalkan visi dari Tuhan. Tapi sekalipun upaya mereka begitu keras, Tuhan tetap yang berdaulat di atas segalanya. Dan Tuhan bekerja menjamah hati dari orang-orang yang saat itu memegang kekuasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam mengerjakan visi Tuhan, jangan kaget pada realita bahwa ada banyak orang yang berusaha menghambat. Bahkan tidak jarang ada musuh-musuh dalam selimut. Ada hambatan dari orang dalam atau orang-orang terdekat dengan kita. Menghadapi itu semua, jangan putus asa, sekalipun ada siasat yang hendak menghancurkan kita. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah visi dari Tuhan dengan penuh semangat.
Kalau kita mengerjakan visi Tuhan, meskipun orang-orang berusaha menjatuhkan, Tuhan akan mengangkat kita, sehingga kita pasti berhasil dan berkemenangan. Rencana Tuhan tidak akan bisa digagalkan. Rencananya pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami sadari begitu banyak tantangan, begitu banyak hambatan. Ada pergumulan yang harus kami hadapi dalam mengerjakan visi dari Tuhan. Kami sadari Tuhan bahwa kami tidak boleh lemah, tidak boleh putus asa. Tapi Tuhan mau agar kami tetap percaya, bersemangat dan menjalani dengan penuh sukacita proses yang ada, tantangan yang terjadi, penolakan yang kami alami. Kami mau hadapi dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan yang telah memanggil kami mengerjakan visi rencana-Mu pasti akan menolong kami, sehingga kami mencapai penggenapan dari rencana-Mu, dan kami menjadi pemenang-pemenang. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami selalu Roh Kudus, sehingga kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Tetap kuat dalam persoalan, meskipun ada banyak hal yang melemahkan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna. Apapun penyakit yang kami alami saat ini, kuasa Tuhan mengalir dalam tubuh kami, menyempurnakan setiap organ dari tubuh kami yang sedang terganggu. Dan kuasa Tuhan juga bekerja, memulihkan dan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan, pergumulan ataupun masalah. Kami percaya, kami terima jawaban doa, kami terima pemulihan dan kemenangan dari Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini ya Tuhan. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Curahkanlah Roh-Mu, sehingga setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk selalu bersemangat dan menjalankan visi Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.